Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Rizwan di channel dari Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Teman wawancara gue ini. Wawancara Rizwan. Ya, Warisan tuh wawancara Rizwan. Ya, gue baru sadar ya. Temen Allah. wawancara gue kali ini spesial karena jauh lebih senior dibanding gue di per-YouTubean. Tapi bukan di tanggal lahir kan? Nggak. Kalau umur kan emang seumur gue sama dia ya kan. Kalau YouTube lebih senior dia jauh lah ya kan. Buat teman-teman yang nanyain nih, kemarin mungkin ada beberapa konten mobil gitu, dan sekarang gue kasih konten motor yang sangat spesial. Motornya spesial dan bintang tamunya spesial juga. Halo. Apa kabar Pak Rizwan? Sehat. Sehat apa Dimas ya? Alhamdulillah sehat. Langsung kita undang Den Dimas dengan motor GSX. Bukan RE. GSX-E. Bener ya? GSX-E sebutannya. Iya gak? Ya. Gila. Karena ini sudah bermesin listrik. Betul? Iya benar ya? Mesin listrik nggak apa-apa ya? Mesin listrik atau listrik aja? Sudah bertenaga listrik. Bertenaga listrik kan? Mesin sudah bertenaga listrik. Ya kan? Betul. Terus tadi nih gue coba ya teman-teman ya, gue bisa tadi gue ini cuplikannya, gue mau coba motornya Den Dimas dan rasanya wow ya kan. Gue tidak buat gue orang yang sangat awam dengan kendaraan listrik, yang tadinya gue coba buat yang kendaraan yang skuter doang, saat gue coba ini jauh berbeda. Nah, sebelum teman-teman lihat gimana gua excitednya buat nyobain motornya Den Dimas ini, sebelumnya support kita terus juga dong dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Oke, gua pikir dengan beli merchandise kita gitu. Oh iya, merchandise juga. Iya. Karena nih, ini juga udah pakai dan Dimas aja pakai, masa kalian enggak ya kan? Buat teman-teman yang mau beli merchandise official dari Indonesia, yaitu di Elite Brand, bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee di Indonesia langsung. Yang dipakai sama Den Dimas nih masih ada nih. Jadi jangan sampai kehabisan, langsung check out. Ini buat beli pelek lagi gitu ya? Enggak sih. Jualan kaos beli pelek. Ketahuan dong modalnya buat apaan ya kan? Jadi nah ini adalah cuplikan buat gue gimana ngerasain motor listrik dengan platform motor sport seperti ini yang biasa gue coba di motor matic. Nih videonya. Nah, starternya nyala guys. Bener juga kata Mas Dimas, ini tuh kadang-kadang orang suka nggak notice kalau dari kanan kiri karena nggak bersuara. Gue ngerasanya kayak lagi di stud. Tapi ini motor torsinya gokil, torsinya berasa banget teman-teman, berasa banget torsinya, nggak ada suaranya, torsinya gokil. Dan sekarang sudah jadi matic karena harusnya kan ada koplingnya ya. Nih kita juga lihat nggak ada koplingnya, nggak ada giginya, jadi matic. Jadi langsung gas aja jadi tinggal. Bingung kan lo? Tiba-tiba ngelawatin orang, loh ada motor, kok nggak dengar suaranya? Menurut gua di kendaraan listrik ini sangat wah, beda banget sih. Benar tadi dia ngomong-ngomong, lu biasa kan bawa motor kencang, ya sih. Tapi ini bener kencang motornya, torsinya sih gokil. Ciri khas dari kendaraan listrik, torsinya. Tuh. Anjir, gokil. Belum biasa ya kan. Gue dikira Den Dimas kayak dari tadi ya, ditunjuk-tunjuk mulu sama orang. Motornya terkenal banget ya. Untung gue pakai kacanya, helm gue kacanya gelap. Enak ya pakai motor nggak ada suara gini. Gue kadang-kadang suka yang kayak nggak enak gitu, nggak enak di hati buat kalau udah malam atau di jalan yang agak kecil dengan motor yang
suaranya berisik. Kalau ini nggak ada suaranya. Tadi dia datang ke kantor, gue sampai ngomong, ini datang dia. Tiba-tiba ada suaranya ya. Nggak ada suara motornya. Terus tadi pas pertama kali gue nyalain, gue kayak nungguin suara motornya. Oh iya, gue lupa ini motor listrik, nggak ada suaranya. Coba nih kita tes akselerasinya di jalan yang lumayan. Enak banget, bener. Enak banget, bener, enak banget. Gua tahu ya, apa karena ini adalah pertama kali gua mengendarai kendaraan listrik yang powernya lebih besar jauh dibanding yang biasa gue coba atau pernah gue coba di Matic. Ini enak banget. Sensasi kendaraan listrik ini sih kalian harus coba sih. Benar. Future masa depan. Salah satu pengalaman yang sangat amat berharga nih, gue nyobain motornya Mas Dimas. Enak banget motornya. Kenceng. Tapi katanya ini belum maksimal loh teman-teman. Jadi masih bisa lebih maksimal lagi. Gue nggak tahu deh maksimalnya kayak gimana nih. Kalau misalnya biasa-biasanya aja kayak gini. Iya sih, ini bahayanya motor ini ya mungkin karena belum terbiasa ya orang-orang di sekitaran sini dengan motor listrik. Jadi terkadang belum ngeh kalau nggak ada suara motor di samping kanan kirinya. Jadi mereka kurang ngelihat, ada motor ternyata. Gitu, pas kita lewat karena nggak ada suaranya. Dan ternyata motor listrik itu enak. Enak banget ini motor, sumpah. Nggak ada bunyinya, kencang. Keren lagi bentukannya. Langsung lanjut nih ke wawancaranya. Boleh. Nih, lu udah lihat dong ke-excitedan gue dengan merasakan si motor ini. Ya benar ya, tadi gue tuh sempet ngomong juga. Karena gue biasanya nyobain Matic. Betul. Dan yang gue rasain yang tadi kita bahas, masih ada jadi ngerem kayak motornya mati abis itu deng gitu. Gue merasakannya seperti itu karena gue cuma merasain motornya yang salah satu merek itulah gitu. Karena yang lo rasakan itu adalah motor-motor dari pabrikan. Betul. Nah, motor-motor pabrikan ini mereka memang punya safety feature di mana kalau lo ngerem otomatis gasnya mati. Betul. Sedangkan kita sebagai pengguna motor normal bensin, kita kan bisa ngegas rem sambil sama betul, bisa. Betul. Karena ini kebetulan motornya jatuhnya ya motor custom lah ya. Fitur itu nggak ada nih di sini. Jadi makanya kenapa menurut lo, ini jadi kayak lebih motor kayak normal pada umumnya. Nggak ada yang tidak gitu kan. Betul. Benar. Dan gue yang terbiasa pakai motor normal, jadi lebih gampang membiasakan diri dengan pakai motor ini. Betul. Dibanding pakai motor yang memang yang tadi lu bilang ada safety prosedurnya yang motor pabrikan. Tapi itu nggak salah juga. Tapi kalau buat gue pribadi ya, gue yang kayak ini lebih smooth dan yang surprisingly motornya kenceng. Jadi dia ngomong nih tapi gue mau coba lo pakai ya. Lo harus pakai motornya Terus dia ngomong, lu biasa pakai motor kenceng kan? Asik. Terus gue yang kayak, motor listrik. Gue nanya dulu kan. Nanya dulu takutnya kaget. Gue sih yang kayak, motor listrik. Kalau untuk mobil, torsinya gede banget kan. Gue sudah, di pikiran gue harus hati-hati dengan torsinya. Dengan motornya torsinya. Saat gue coba, anjrit bener ya, torsinya lumayan gede kan? banget. Lumayan banget. Lumayan banget. Jadi gue yang masih yang kayak, weh gitu. Terus tadi yang dia ngomong, untung motor ini kenceng sama Matic lu kenceng. Iya itu benar. Benar. Gila ya, gue menganalogikan standarnya kayak dengan torsi motor 2 tak hampir mirip. Ya, boleh lah dibandingin kira-kira boleh. Kayak gitu lah.
Boleh banget, boleh banget, apalagi dengan fitur yang tadi gue coba sih. Ini kalau tombol PES-nya lu pencet, itu lebih kenceng. Iya bener lu, anjir. Gue nyoba yang weh gitu. Jadi kayak ada nosnya gitu kan? Iya ada, gitu. Iya ada nosnya. Gitu. Bener. Nah sebelum kita membahas terlalu dalam masalah. Oh boleh. Si engine-nya yang spesial banget ini. Gue mau tanya, ini sebenarnya basicnya GSX tahun berapa? Ini itu basicnya GSX tahun 2016 kalau gua nggak salah. Jadi waktu itu emang gua sempat kerjasama sama Suzuki menjadi brand ambassador mereka waktu mereka launching motor ini. Jadi kalau nggak salah ini emang angkatan awal lah, GSX R 150. Jadi motor yang emang udah melekat lah di gua gitu loh, banyak ceritanya di gua juga. Terus followers gua yang udah dari dulu pasti tahu lah gua dulu. Yang udah banyak sekarang itu kan? Alhamdulillah. Tahu lah pasti cerita motor ini gue namanya Banyu Biru, apa dan sebagainya. Jadi motor yang emang buat gue personally emang banyak ceritanya lah. Jadi gitu. Itulah yang membuat lo, kan banyak motor di luar sana yang dibikin ataupun yang diciptakan untuk listrik, bertenaga listrik, berbentuk skuter ataupun motor matic. Nah itulah kenapa makanya gue pakai motor ini, karena gue tahu sebenarnya ya banyak banget lah yang nge-convert motor skutik gitu ataupun motor-motor pabrikan listrik sekarang bentuknya juga skutik. Tapi yang seperti ini masih jarang. Sebenarnya udah ada, cuman belum dibawa ke platform yang lebih besar lah istilahnya gitu. Betul. Makanya kenapa gue pikir yaudah deh kayaknya GSX-R gue cocok nih. Gue jadi kelinci percobaan dan aim gue adalah biar orang itu excited sama motor listrik. Selama ini kan orang nggak tahu motor listrik tuh, oh iya motor listrik itu adalah motor yang untuk save the environment, lebih irit, ya kan, karena per rupiahnya lebih murah dan sebagainya. Setuju gue. Tapi dari kemarin menurut gue belum ada nih yang ngebawa, oh motor listrik tuh bisa kencang, bisa seru, bisa nyenengin. Nah harapan gue dengan adanya ini orang akan lebih terbuka. Gitu. Karena memang sampai sekarang pun orang merek yang berjualan motor listrik high performance di Indonesia lagi nggak ada sekarang. Di luar negeri ada namanya Zero atau kalau di Italia adanya namanya Electrica, tapi harga 1 miliar. Mahal juga ya. Mahal juga. Langsung gitu kan. Ada juga Harley Davidson dengan live wire-nya. Tapi di Indonesia belum nih. Nah gitu. Nah makanya kenapa yaudah deh gue coba pakai motor ini biar orang tuh excited sama motor listrik bahwa oh bisa kencang ya gitu, bisa seru ya. Itulah makanya kenapa bikin motor ini gitu. Dengan basis pun si motor sport ini. Benar. Dan langsung berhasil teman-teman di gue. Jadi gue yang kayak gue yang kayak tadinya meng-underestimate nih. Maksudnya bukan underestimate ya, dalam arti kayak menurut gue ada fitur-fitur yang kurang di motor listrik. Betul. Itu kan pribadi gue ya, pribadi gue gitu. Dan saat gue nyobain motor listrik dengan berbasis motor laki, ya kata orang Indo ngomongnya motor laki nih, di sini gila ya, ini motor dengan tenaga seperti ini dan sasis kayak gini, jadinya motor lo lebih pede. Betul. Bawanya. Ya karena kan emang ini motor, jadi motor ini pun juga di Jepang itu ada balapannya, GSX-R Cup itu ada, di Australia juga ada setahu gue. Jadi emang udah, ya motornya sebenarnya secara riding position itu emang udah sport. Bener. Gitu kan. Bener. Beda lah dengan motor matic yang memang kan didesain agak lebih nyantai kan. Betul. Ya. Jadi kalau dibawa kenceng pun juga posisinya lo bisa sih tuck in, tapi kan kaki lo posisinya kan agak beda kan dengan kayak gini. Oh kakinya ke belakang dong harusnya. Oh iya lupa gue. Iya. Superman gitu kan. Kakinya ngapleng. Dinamis. Iya. Itu gue juga masih mempertanyakan ya. Mungkin kalau motornya kencang banget, itu mungkin akan jadi lebih pengaruh. Jadi karena ada beberapa kali gue lihat motornya mungkin lebih ke arah standar, tapi dia begitu. Sebenarnya gue ngomong, Mas, biasa aja, nggak akan berubah banyak dengan Mas gini-gini nih. Kecuali kalau Mas main di air, mungkin iya nambahin power dengan kepepet gitu. Tapi kalau Mas motornya standar nggak kencang-kencang banget, nggak kayak di balapan drag race yang memang motornya didesain untuk seperti itu, janganlah. Saya agak bahaya. Betul. Agak kalau lihat dari belakang, gue ngeliat dari belakang ngapain ya gitu. Iya gitu dari belakang. Dan sedangkan motor dari samping nih ngeliatnya biasa aja, nggak usah pakai kayak gitu tetap. Bisa ternyata ya. Bisa, mungkin itu lagi bikin konten mungkin ya. Mungkin lagi bikin konten. Kan sekarang zamannya demi konten semuanya ya. Iya sekarang demi konten. Betul, ya betul. ini curhat ya.
Iya, kira-kira gitulah. Jadi sama nih kalau ngomongin masalah si GSX-E ini nih, lo kan sudah pakai motor ini sudah lama. Iya dong, dari awal lo pakai dari 2016 motor ini. Dan sekarang 2022 ini lo convert jadi bertenaga listrik. Kalau ngomongin cerita menarik, developmentnya, itu dari awal, dari tahun berapa lo memutuskan buat kayak gue mau si GSX gue ini dijadikan kendaraan bertenaga listrik. Jadi sebenarnya ceritanya waktu itu gue ketemu teman gue yang punya media kendaraan listrik yang namanya Setrum itulah. Nah, dia tuh convert KTM 390 kalau nggak salah, di convert jadi listrik. Gue cobain beberapa hari, gue juga langsung kayak, wah gila ini kenceng banget nih motor. Gue mau nyobain bikin kayak begini, gitu. Itu kira-kira setahun yang lalu kalau nggak salah. Nah dari situlah akhirnya gue mulai coba ngobrol sama dia, ketemu sama bengkel, nanyain budget kira-kira bisa habis berapa dan sebagainya, possible nggak, dan ternyata possible semuanya gitu. Dan gue juga akhirnya kalau gue convert, oh yaudah convert aja gitu, orang mungkin nggak akan gitu tertarik lah. Makanya kenapa di situ ketika gue mau mulai project ini, gue juga bilang gue pengen coba bikin motor listrik ini bisa sama atau kalau bisa bahkan ngalahin yang cc di atasnya. Biar orang ada pembuktian, karena orang modif motor 150 gitu, gue bore up ke 2,5 gitu. Buat apa? Biar lebih kenceng kan? Bener. Pasti buat gue pengen ngasepin motor yang lain, istilahnya gitulah. Nah itulah kenapa gue pengen ngambil perspektif orang modif itu ke motor listrik ini. Makanya gue kenapa bukan modif, gue tuh makanya kenapa ngeganti jadi listrik tuh bukan untuk save the environment atau lebih irit gitu, bukan ya. Ini benar karena nggak munafik berarti ngomongnya. Gue nggak munafik, gue emang kepengen gue convert nih buat kencang gitu loh. Kan kadang enggak biar enggak, ini buat kencang. Iya. Jadi lu bisa nyetrumin motor yang lain, bukan ngasepin karena nggak ada asapnya. Itu juga sih. Jadi gue nggak bisa ngasepin motor lain. Emang karena nggak ada asapnya kan. Iya. Jadi emang aim gue ke situ gitu loh. Nah ini ya karena lo tau lah, mobil bangun, motor bangun pasti kan masih ada perjalanan ya. Betul. Walaupun udah gue bilang hampir 100%, tapi masih ada 1% lagi nih yang selalu yang belum nih. Gitu. Jadi harapannya sih menuju ke sana. Sejauh ini sih sudah makin benar, tapi masih terus di-develop lah. Gitu. Dari tahun berapa? Sebenarnya nggak gitu lama sih. Jujur bangun dari motor nol dong. Dari nol jatuhnya. Iya kan, soalnya gini teman-teman, tadi juga kita bahas sama dan Dimas, Mas. Ya, ini beda dengan lo convert mesin. Yeah. Kalau convert mesin itu semuanya mungkin yang beda mungkin kabel. Ya. Engine mounting. Betul. Ya kan, bentuk dari mesinnya ya lo muat atau enggaknya atau segala macam, tapi basicnya tetap sama. Iya. Iya dong, dari mulai drivetrainnya semua segala macam sama semua. Kok ini kan semuanya berbeda. Dan semuanya dari nol. Iya, lo ya kertas kosong nih. Kertas gitu. kosong. Nah, jadi emang proses pembuatannya kemarin kira-kira butuh sekitar 3 atau 4 bulan lah. Hanya kalau nggak salah sekitar 3 bulan deh. Itu mengejar gias emang. Gue mau mengejar gias. Nah, parts-parts jadi itu bener-bener parts-parts tuh dijejer. Ya emang kayak dari nol gitu loh. Baterainya tuh kalau sekarang kan udah jadi kotakan gede. Sebelumnya tuh ya dirakit. Ntar mungkin bisa gue kirim lah videonya. Bener-bener dirakit per sel, dilas, terus dirakit, dites gitu. Dijadi satu kotak, gitu lagi bikin jadi satu kotak. Baru habis itu setelah baterainya udah jadi satu bundle gitu, baru bengkel si Katro, si Ateng bikin mountingnya. Oke, ini gimana nih mountingnya, posisinya di mana, apa dan sebagainya. Baru dibikin mountingnya, baru habis itu dirakit semuanya. Karena dinamonya juga perlu dudukan dan sebagainya gitu. Kira-kira prosesnya 2-3 bulan lah. Kalau misalkan lo beli yang udah jadi ada bengkel namanya Elders. Dia bikin convert untuk Vespa udah kit. Oke. Udah kit nih, kayak lo beli turbo kit lah. Iya. Udah nggak plug and play lah. Plug and play, itu cepat. Itu bisa seharian doang, karena udah jadi kan semuanya. Bisa hari ini listrik, besok mesin, hari ini listrik, besok mesin. Dol ya. Itu PR sih kalau itu ya. Itu PR sih, tapi itu ya kalau mau dicoba sih bisa-bisa aja harusnya ya. Seharian gokil. Jadi gini, bosan ngebul besok listrik kali ya gitu. Coba aduh listrik. Capek gue ngebul listrik lagi gitu. Tukang mekaniknya lebih kayak, Pak lu ngerjain gua. Iya. Itu bisa kalau itu lebih cepat. Nah,
kemarin lama ya karena di situ sih. Enggak, tapi ngomongin masalah lama men, Lebih nggak cepat lama. dibandingkan lo yang lainnya. Iya. Iya dong. Iya. Iya. Karena memang ya kalau lo ganti mesin, turun mesin gitu ya, bikin dudukan, terus ntar belum nyetingnya lagi kan. Benar. Gitu. Tapi ya emang kayak bangun motor, bangun mobil selalu ada waktu untuk tune up lagi Develop, gitu. ya, benar. Walaupun gue jujur tidak seribet bensin ya. Oke, nah sekarang ngomongin tune up. Oh iya. Nah, ngomongin tune up nih, teman-teman. Apa yang di tune up? Nggak ada semprot-semprot DCS gitu, cet. Nggak ada Netting, spuyer, pilot. Nggak ada. ada. Kalau motornya Pilot nggak jet. nyetok Nggak spuyer. ada, nggak Iya bisa. benar. Jadi kalau ini tuh yang kemarin di setting, gue juga jujur nggak tahu apa ya mekaniknya itu, tapi yang di setting tuh misalkan cut off-nya gitu, misalkan safety cut off-nya di setting kayak gimana, terus Oke. power delivery-nya misalkan butaan gas segini, powernya mau ke deliver berapa, atau misalkan lebih buka lagi power delivery-nya berapa, itu semua bisa diatur tuh, ada parameter ya. Keren itu dari banget HP. lagi, anjir. Tapi itu yang nyeting mekanik ya, Mekanik bukan orang PLN. bukan. Enggak, jadi lu nggak bisa nyeting biasa ada orang listrik Pak, Pak, bisa nggak nyeting bisa. motor saya nggak bisa Pak, Beda. saya nggak ada parameternya. Betul. Kalau nanti keluar tagihan, bukan jadikan. Kita disuruh bayar pakai token, kalau itu beda lagi ceritanya kan. Iya. Jadi kemarin emang di settingnya di rumah ya pakai iPhone, itu adalah setting motor terbersih, tertenang yang pernah gue alamin. Iya benar. Bener kayak nging gitu. Gue sambil Ngeliat. makan di dalam tuh nggak keganggu gitu loh. Iya, gue ngeliat Instagram lo bener sih, dan lo teman-teman nggak bohong dong kalau lo nyeting motor, mulai melihat lingkungan sekitar. Iya. Ya kan, jangan sampai ada batu tiba-tiba mengarah ke lo Betul. atau kendaraan lo ya kan, karena keberisikan Iya. atau Pak RT datang dengan surat Betul. mengganggu ketentraman. Betul. Atau biasanya bengkelnya mungkin punya Pak RT, makanya nggak ada yang berani. Jadi Jadi segan segan ya kan. Tapi 5 tahun ke depan jadi nggak dipilih lagi Pak RT-nya, ya itu ada kan? juga atau mungkin begitu ya. Masa jabatnya selesai. Jadi emang motor listrik tuh serunya hal menarik lah, hal baru lah. Betul. Kayak wah nyetingnya diem ya, dan dia tuh bener-bener nging itu di HP, nging di HP gitu kayak beda nih. Dia tuh datang ke rumah tuh nggak cemot, ngerti nggak lo? Nggak banyak bawa lap-lap gitu tuh yang biasanya. Iya. Mas saya cuci tangan dulu ya. Gitu. Iya. Nggak ada. Salaman langsung salaman. Nggak gini-giniin dulu. Biasanya kan lo kalau nyeting mobil di bengkel gitu kan, Iya, mau iya, masuk. iya. Ada tuh, misalnya setir ada oli dikit gitu kan, atau iya. transmisi ada olinya dikit. Ini nggak ada. Bersih. Bener. Masnya datang bersih, seger gitu kan. Nggak bau asap. Toolsnya tuh bersih. Iya, Kan tetap ada kunci L Betul, apa, tapi betul, tuh kok betul. bersih ya gitu. Beda memang. Era baru lah dong. Era Kayak- baru bener. Kalau gue tadi nyobain motornya ya, kalau ini iya nih bener masa depan. Iya, masa depan. Sekarang mungkin belum, gue jujur gue mengakui mungkin sekarang belum saatnya semua orang. Karena orang masih ada yang ragu lah. Ya kayak dulu orang pakai handphone 3310 terus ada iPhone gitu lah ya. Semua orang belum ragu dan sebelum semua orang bisa akses ke situ lah. Bener-bener masih yang kayak jadi gini nih, sebenarnya keawaman itu yang bikin orang takut. Betul. Iya nggak sih? Mereka belum yakin. Ya paling gampang, ini tak gue kalau mogok ke bengkel mana ya gitu. Iya, jadi kayak masuk nih, mogok bengkel. Waduh mas, kok nggak ada mesinnya ya? Saya biasa sih nyetel gasnya. Ini saya nggak bisa nyetelnya, nggak bisa. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya motor listrik dan kendaraan listrik tuh less moving parts. Jadi seharusnya lebih reliable sebenarnya. Oke. Walaupun itu masih dipertanyakan, jujur masih dipertanyakan. Benar. Karena kan seperti gue bilang ini tuh masih teknologi baru. Sekuat apa, setahan lama apa, ini masih dipertanyakan semuanya. Gue jujur mengakui iya kok. Gitu. Gue nggak sekarang, gue bukan karena gue ada ini, gue bilang enggak motor listrik tuh pasti tahan lama gitu. Enggak. Gue jujur-jujuran aja. Pasti akan ada waktunya. Iya, Berapa lama ini yang akan gue coba. Betul. Gitu. betul, Makanya sekarang mungkin nggak semua orang yang di rumah motornya sehari-hari cuma ada satu gitu ya. Langsung convert ke listrik mungkin belum. Tapi yang di rumah ada 3 motor gitu.
Misalkan ada satu motor dari saudaranya yang udah nggak kepake, udah nggak pernah dipakai apa-apa, cuma jadi jemuran kasur doang gitu kan. Gila, jemuran kasur. Itu Sedih sering banget tuh terjadi ganti itu loh. motor ya. Sering terjadi Ada loh. doyong-doyongnya dikit ya. Kalau kasurnya gede banget kan, kalau king size kan akhirnya jadi nggak kelihatan motornya. Jadi gini doang nih kasurnya. Motornya Itu ada kok, itu ada. Nah, motor-motor yang gitu coba deh di-convert ke listrik. Nah, kalau ngomongin masalah di convert ke listrik, ya kan, berarti kan mesin lamanya dicopot semuanya, Semua, ya kan? semua. Digantikan kan tadi lu baru bahas tentang baterai. Di dalam mesin ataupun bertenaga listrik ini apa aja sih di dalamnya? Sebenarnya partsnya banyak, tapi tidak sebanyak mesin bensin ya. Pertama tentunya lo ada baterai. Betul. Nah, baterainya ini juga berbagai jenis. Paling gampang analoginya dulu lo ketika main Tamiya, baterai alkalin, baterai biasa sama baterai cas ulangan tuh. Iya. Kan ngaruh tuh. Iya. Jadi tuh udah paham lah ya itu ngaruh. Benar. Makanya ada kompetisi yang nggak boleh pakai baterai casan. Nah, gitu kan. Itu ngaruh tuh. Jadi walaupun bentuknya sama, tapi di dalamnya ada bedanya mAh-nya. Terus ada dinamo tentunya. Dinamo kalau ini mid drive. Jadi dinamonya di tengah sini. Oke. Pakai gear ke belakang. Oh, gearnya tetap gear kecil dan gear gede ya? Betul, Oke. yang bisa dicari rasionya. Ada juga yang hub drive. Jadi di tromolnya itu ya dinamonya di tromol. Ada tuh yang begitu. Yang tadi lu bilang kalau biasanya kita lihat di sepeda listrik. Sepeda listrik contohnya paling gampang tuh. paling gampang. Hub tengahnya tuh bisa gede kan. Itu motor listrik tuh. Tentunya ada baterai, ada dinamo, ada controller unit. ESU. Semacam lah. Ya. Jadi yang dari baterai colok ke situ, dari situ baru ke dinamo. Jadi semua tuh Yang itu, memerintahkan lah, ini betul, otak dari semuanya. kira-kira nih. hampir kayak ECU lah ya, sebutannya tuh ada di tengah sini nih kalau di sini. Terus habis itu ya itu parts-parts gedenya kira-kira itulah ya. Sisanya ya steker, stop kontak gitu-gitu. Steker. Ya beneran ada stekernya kayak di rumah. Ya nanti kita kasih lihat videonya buat gimana cara nyalain motor ini. Iya. Nah jadi sekarang kita mau ngelihat gimana cara nyalainnya. Gimana Betul. Mas, Cara nyalanya pertama bismillah dulu. Iya pasti Bismillah ya. Sama dengan seperti mobil-mobil project lah biasanya. Bismillah semoga nyala. Gitu. Jadi di bawah sini ada steker. Steker tuh apa sih? Apa sih steker itu? Iya kayak di rumah steker kayak alat buat apa ya? Ya buat nyambung listrik. Lo kalau ada MCB ya, seperti lo itu lihat steker. deh, lo kalau taruh ambil video di situ sebelahin sama jari lo. Iya. Lo kan pakai kuku doang tuh, Iya, ceklik. cetek, naikin. Nah, kalau ini pakai satu jari, dua jari biasanya. Karena di sini nih. Oke. Ini dikatasin. Oke. Udah. Ya, ada tuasnya tuh ya. Itu udah aktif sebenarnya. Sistemnya udah tersaluri energi dari baterainya. Nah, on off-nya di sini sebenarnya. Oke. Udah nih, udah siap jalan. Nah, Udah. Udah, cuman lampu belum nyala. Kalau mau nyalain lampu tetap harus pakai kuncinya, keyless-nya ini. Oke. Jadi diputar ke kanan. Nah, ini baru lo bisa nyalain sen Oh. sama lampu. Nah, lu kebayang nggak sih? Ini udah siap jalan. Gua nggak ngerasain ada perbedaan ya. Iya. Iya nggak sih itu ya bedanya Iya, listrik gitu. Karena emang itu sebenarnya udah ready. Nah, kalau motor pabrikan biasanya ada beberapa safety feature lagi kayak misalkan lo harus sambil ngerem, harus sambil apa. Ya. Beda-beda setiap pabrik. Iya. Tapi balik lagi ini kan custom ya. Nah, ini kalau mau pakai riding mode-nya ada 1, 2, 3 di sebelah sini. Jadi sekarang kita udah pakai mode 2, ya tinggal diputar aja guys ya. Langsung. Nah, biasanya tuh gue ada request buat Bang, bikin ininya dong, suaranya. Sound check. Benar. Jadi sebenarnya gini teman-teman, bukannya gue nggak mau sound check di sini. Ini kan ruangannya tertutup. Lu kayak kebayang nggak kalau knalpotnya berisik, waduh. Nah, karena ini listrik, ada bunyinya, jadi bisa. Itu suaranya teman-teman ya kan. Ya cuma gitu doang suaranya. Iya tapi lu harus lihat dari putaran rodanya ya. Nih gua gasnya cuma sedikit nih. Yang Mas ngomong masalah performance ini nggak bohong teman-teman. Lu bisa dengar dari suaranya dan bisa lihat dari putaran rodanya. Ya, kalau ada di sebelahnya langsung sih ngedenger suaranya serem sebenarnya. Serem. Soalnya tadi gue dulu pakai helm kan. Ya. Jadi gue nggak bisa terlalu denger suaranya. Saat gue nggak pakai helm dan di samping, ini serem juga. Dan bunyinya. enaknya adalah kita bikin konten gini nggak bawa asap.
Ya, nggak pakai masker karena kemarin kebetulan gue baru bikin video di sini, ya kan gue nyalain pandem, pulang pada puyeng, keracunan. Dulu gitu Ya kan? bising ya. Kalau ini enggak, lu bisa nyeting di mana aja saat ada orang lagi meeting, ya tapi nggak bisa emang orang lagi meeting sambil Iya, nyiu, gitu agak ganggu, tapi ini bisa di mana aja. Makanya gue bilang ini soundcheck pertama di videonya edit di sini. Oh gitu ya? Iya. Oh. Karena apa? Karena nggak berisik, cuman beres. Gak mengganggu. Jadi buat lo semua yang suka ngambil jalan-jalan potong atau segala macam, ini nggak akan bermasalah, teman. Nggak usah turun dulu kan? Nggak ada yang tulisan motor nyala tapi didorong karena ada bapak ngomong, Mas didorong ya, gongnya panjang lagi ya kan, udah dorong permisi Pak gitu. Kalau ini nggak usah. Ini lebih sopan. Betul. Gitu. Jadi ini adalah selain menguntungkan diri kalian sendiri untuk yang gue bahas nanti, ini menguntungkan untuk orang-orang di sekitaran. Karena yang gue bilang tadi, gue pernah pakai knalpot Matic, itu berisik banget, salah satu brandnya ada yang gue nggak bisa sebutin karena itu gak enak. Itu kenapa gue copot knalpot sebelumnya adalah karena gue ngerasa nih knalpotnya berisik banget nih. Nggak apa-apa lah. Sampai saat gue lagi pelan, gue dilewatin sama mbak dari kanan, berarti kan gue lagi pelan tuh, lewatin sambil tutup kuping. Sambil tutup kuping ini. Berarti gue rasa kalau gue sangat mengganggu dia. Padahal karena lo lagi pelan. Karena gue lagi pelan. Sampai dia ngelewatin gue sambil tutup kuping. Berarti gue bilang, wah gue merugikan dia. Mungkin dia lagi moodnya lagi nggak enak, kan segala macam. Gue lewat berisik nih gitu. Jadi ini adalah salah satu solusinya saat kalian mau ngomongin performance kencang tapi tanpa merugikan gendang telinga orang lain. Iya dong, benar. Betul. Jadi nanti kita akan bahas selanjutnya di video nanti. Sisanya ya sama, ada speedometer, ada kabel gas gitu ya. Kabel gasnya kalau gue ini modelannya jadi pakai kabel gas standar, tapi di setengah situ ada konverternya. Jadi konverternya, jadi kabel gas ke sini, nah ini yang convert jadi aliran listrik lah, jadi signal listrik. Oh bener juga ya, ini tetap masih pakai kabel ya? Karena ada juga motor listrik yang udah nggak pakai kabel listrik. Jadi kayak udah pakai kabel gas. Udah nggak pakai kabel gas, kabel listrik. Udah nggak pakai kabel gas. Kalau kabel listrik ditaruh di situ nggak bisa ngegas juga jadinya. Ada yang nggak pakai kabel gas, jadi sensornya semua udah di sini. Ya benar. Jadi emang ada beberapa opsi, tapi ada net sebenarnya sama ya. Makanya ya lebih bersih karena nggak ada oil netes. Benar. Paling oli yang gue butuh cuman oli gear. Biar gearnya nggak kering aja. Nggak oli gear. Oli gear doang. Iya. Ya gak ada lagi kan? Apalagi? Iya bener juga ya. Jadi less moving parts, harusnya dengan less moving parts ya harusnya lebih reliable. Bener kayak Tamiya teman-teman. Iya. Ada baterai, ada dinamo, ada yang buat penghubungnya yang kalau Tamiya itu ada shaftnya. Ya. Iya dong, Terus ada gearnya. Dan kalau Tamiya lu harus ada grease-nya, ada gemuknya. Nah itu. Iya kan? Untuk pelumas buat gearnya. Ya basicnya kayak gitu. Ya. Jadi paling gampang emang ngejelasin motor listrik ke orang yang seumuran kita, seangkatan. Lo main Tamiya kan dulu, kayak gitu tuh. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan orang bilang kalau lo mau kencang dinamonya harus gede, sebenarnya nggak juga. Baterai lo juga harus bagus. Dikilik bisa dinamonya ini. Nah itu dia, saya belum nyoba ya. Jadi saya pengen nyoba. setan, jadi bahaya sih jadinya. Jadi serem ya sebenarnya ya. Tapi mungkin bisa ya. Iya benar bisa, benar. Nanti bisa ada nih tukang kilik dinamo, agak gede aja ya kan, jadinya kecil miliknya. Ntar ya Mas gitu. Gede ya Mas ya miliknya ya gitu. Capek nih saya Mas. Kalau dulu kan gini gitu kan, sekarang gini Mas. Ntar ya Mas gitu. Tapi benar. Nah, itu analogi yang bisa mungkin teman-teman di rumah, oh ternyata cara kerjanya seperti ini. Jadi kalau ngomongin masalah mesin listrik itu ribet, ternyata setelah gue ngobrol sama Denny, Mas, enggak. Malah jadinya tuh moving parts-nya malah jadi lebih sedikit ya. Jadi ngomongin masalah untuk perawatan harusnya yang tadi lo bilang, harusnya lebih sedikit parts yang lo perhatikan. Kalau gini, kalau di motor custom gini, ya pasti mungkin akan lebih banyak lah ya. Karena lo tau lah, lo bangun mobil, kan kalau bener-bener bangun gitu, pasti biasanya ada yang mesti dicek-cek lebih sering kan ya? Iya, karena memang sebelum nyalain mobil aja mesti dicek. Ritual namanya ya. Paham lah, pasti kan yang nonton elit kan suka modif kan? Iya kan? Pasti ngerti lah, oh iya emang kalau mobil,
apa yang tadi bilang, semakin lo modif mobilnya berbanding lurus dengan apa yang keribetan yang lo Betul. harus atau ekstra perhatian. Betul. Ini mungkin sama tapi tidak sedekat itu tuh. Ini Betul. lebih kecil lah, karena lebih sedikit. Nah, gambaran kemarin itu, ini tanggal berapa tayang? Masih nggak mungkin hari ini kan? Enggak, hari ini editor gua kuning jadinya ya kan. Sekarang kok jadi agak kuning gini ya? Capek mas. Syuting edit. Jadi kemarin tuh gue nyobain motor BMW listrik. Oke. Jadi ini akhirnya gue nyobain motor listrik datang dari brand konvensional. Betul. Sebelumnya kan brand-brand baru ya? Ya brand yang memang khusus untuk listrik. Betul, sekarang ini brand konvensional. Nah, gue lihat service booknya. Service booknya itu lo cuman perlu servis 1.000, 10.000, 40.000, dan 80.000 gitu. Jadi service interval itu jauh sekali. Dan setiap servis 40.000 itu juga cuman ngecek, nggak mesti ada yang diganti, gitu loh. Jadi dari sisi less moving parts yang semakin sedikit yang di-service memang bener, gitu loh. Dari pabrikan yang BMW mereka juga sudah mengakui. Dan akhirnya gue tanya, sebentar apa yang diservis mas? Ya nggak ada. Kita ngobrol aja, Iya. tukar pikiran aja sih. Gimana mas setelah 10.000 sediain kopi ngobrol. Ini enak kan mas ngobrol. Makanya kalau lo beli kayak motor-motor sekarang, servis bukletnya ya 1.000, Ya. 10.000 atau servis 10.000, 20.000, 30.000 per 10.000 biasanya kan. Ini enggak gitu. Dan ya emang nggak ada yang diganti-ganti lagi, ya apa yang diganti? Gitu. Sekarang tinggal kita pertanyaannya umur baterainya mungkin tahan berapa lama. Benar. Gitu ya. Itu masih harus ditunggu. Masih harus ditunggu, benar. Masih harus Harus ditunggu. ngelihat dulu ya. Sekarang sekarang tuh kita masih di masa pembuktian semua klaim-klaim itulah, yang baterainya tahan lama apa enggak dan sebagainya. Ini kita masih harus Suka ditunggu. ngedrop atau enggak. Ya, Iya. tapi ya gua rasa sih akan ada umurnya. Berapa lama? Gue belum tahu. Benar. Nah, kalau ngomongin masalah build motornya nih, tantangan paling besar Oke. selain lo pasti kan merubah dari gaya berkendara lo ya. Betul. Ini karena ini sangat jauh berbeda dengan motor GSX yang memang aslinya. Kalau untuk tantangan terbesar lo nih untuk nge-convert ini jadi listrik apa? Tentunya pertama izin istri ya kalau itu ya. Dan budget. Itu pertama. Ya. Kalau itu sudah lewat, baru kita nih ngobrol nih. Gitu kan. Iya. Tantangannya sebenarnya kalau di motor ini gini, karena gue kemarin cukup ambisius kalah ya. Gue pengen motor ini bisa ngalahin atau bisa sama dengan motor 600 cc. 600 cc Harapannya kita Keren. lihat. Harapannya kita lihat nanti ya. kali 4 tuh berarti. Kali 4. Bodinya terlalu kecil karena akhirnya baterainya jadi agak susah pasangnya. Kalau misalkan gue pakai motor yang lebih besar gitu, misalnya basisnya 2,5 atau 400, mungkin gue punya lebih space untuk naruh baterai lebih banyak dan sebagainya. Pertama itu challenge-nya kemarin itu. Lalu bengkelnya memang jujur belum begitu banyak. Ada 1-2 lah yang memang sudah kompeten di bidangnya. Betul. Kalau masalah ketersediaan parts sebenarnya sih tidak sejarang itu. Gitu. Once lo udah ketemu bengkel yang emang udah bisa masukin partsnya, ya udah lo tenang aja. Aman nih. Aman gitu. Kalau masalah bracket apa dan sebagainya sih mostly sih masih hampir semua bengkel masih bisa ngerjain lah. Gitu. Jadi kalau dibilang tantangan terbesar sebenarnya sih tidak begitu banyak ya. Kalau menurut gua kemarin ini nggak begitu banyak. Sekarang tinggal fine tuningnya lagi nih. Untuk mencapai titik 80% selesai itu gampang. 80 ke 100 effortnya bisa banyak banget tuh kan. Iya. Paham kan? Ya, benar. Ya Gitu. untuk ngalusin. Untuk nemu titik optimumnya di mana apa. Kemarin awalnya gue pakai awalnya gigi depan tuh 12 gigi. Oke. Ternyata setelah diganti ke 10 lebih enak. Jadi hal gitu loh. Jadi sekarang lagi nyari nih. Ini gear belakangnya berapa, gear Rasionya depan berapa, berapa rasio nih, berapa, yang pas. terus settingan di dalam controllernya berapa gitu. Gua nggak menutup kemungkinan mungkin nanti harus ganti controller lagi. Ya wajar-wajar aja. Ya kayak lo bangun mobil. Iya. ECU-nya mungkin enggak cocok nih Mas ECU ini kita ganti yuk. Ya Untuk jadi maksimal nih ya. untuk jadi maksimalnya, karena jujur sekarang belum semaksimal itu. Udah kencang kan? Udah. Tapi belum maksimal Udah banget. kencang. Benar. Tapi belum maksimal banget. Benar. Jadi masih dalam tahap penyempurnaan. Betul. Nah penyempurnaan itu ya takes time dan hujan. Ya udah kalau gitu ntar motor gua taruh sini dulu.
Gua malas nyucinya. Nah, jadi gini, ngomongin tadi tantangan terbesar itu adalah budget. Betul. Yang lo ngomong. Di sini gue mau tahu. Karena ini kan memang gue nggak pernah ngomongin budget nih sebelumnya di modif yang sebelumnya. Tapi karena ini hal yang baru dan kita pengen orang lain tahu. Setuju. Maksudnya ini kan custom. Berarti semua orang bisa. Sebenarnya semua orang bisa. Iya dong. Nah, dengan basic atau motor ya terserah kalian. Mungkin yang kayak lo nih, lo lebih banyak ceritanya dengan si Banyu Biru ini, akhirnya lo upgrade dia untuk ke listrik, ataupun ada beberapa temen yang nontonin di rumah mungkin yang punya cerita mirip sama lo dan yang mungkin bisa menjadikan motor itu lebih reliable buat mereka kalau dijadikan listrik. Berapa budget yang dikeluarkan untuk sampai 80% lah ya ngomong ini sekarang nih? Ya. Kalau misalkan dengan ambisi gua yang memang high performance lah ya, ini habisnya sekitar 50-an. Oke. 50 juta. Udah termasuk manpower lah ya. Manpower bikin bracket semua tuh sekitar 50. Gue bisa bilang mungkin 20 atau 30 jutanya sendiri itu baterai. Oh. Jadi emang baterai tuh sekarang masih semahal itu. Oke. Dengan semakin banyak orang bikin atau pakai motor listrik atau kendaraan listrik, harga baterai lama-lama akan turun. Gitu. Nah, kalau misalkan pengen bikin motor listrik yang tidak ambisius ya, maksud gue yang yaudah deh buat ke pasar. Ya, buat jalan santai. Buat jalan santai di minggu sore, lari mentok 60 gitu ya. Itu bisa jauh di bawah. Bisa 20, bisa 30 juta gitu. Jadi memang range-nya banyak banget gitu. Karena tergantung tadi dinamonya mau segede apa. Mau yang high performance atau enggak gitu. Baterainya mau seperti apa? Mau yang high performance atau tidak, mau long range atau tidak. Itu semua bisa menyesuaikan tuh. Gitu. Begitu juga dengan motornya. Misalkan apakah motornya ada space banyak untuk baterai gitu, atau mau digendong sama orangnya. Betul, juga bisa kalau kalau jadi mau. baterai kering ya kan. Jadi kalau itu tengahnya ngebut. Ada baterai tambahan, tiba-tiba ada kesemutan banget belakang nih. Oh, ada bocor baterainya ya. Baterainya bocor dikit nih gitu nyetrum kan. Serem juga ya kalau gitu ya. Jadi emang budgetnya itu variatif sekali. Gitu. Kalau misalkan ngomongin sampai sekeceng ini ya bisa sampai 50-an. Tapi kalau ngobrolin orang modif motor, sebenarnya modif 50 juta udah banyak yang kayak gitu. Bener. Jadi gini teman-teman, tadi gue juga ngobrol di belakang sama Mas Dimas. Jadi gini, ini kalian kalau pertama kali dengar 50, mahal banget. Jadi gini teman-teman, sebenarnya parameternya bukan itu. Ini tadi kita udah ngobrol kalau ini 150 cc bisa setara 250 sampai 300 cc. Let's say bisa segitulah. Iya, oke. Powernya sekitar segitu. Coba kalian hitung kalau motor kalian dari 150 cc, kalian jadikan 300 cc. Nanti ketemu angkanya menurut gue mirip. Bisa mirip. Bisa mirip. Oke, nah itu kalau kalian pakai mesin. Kalau kalian pakai upgrade hampir 2 kali lipat dari displacement awalnya, itu akan memakan bukan makan biaya udah pasti. Jadi ada beberapa hal yang harus dikorbankan menurut gue. Seperti kalau boringannya besar, gesekannya akan lebih besar. Betul. Boringannya akan lebih tipis. Sudah pasti otomatis mesin lu akan lebih panas. Betul. Akan ada urusan lo ngecek oli lebih berkala. Takut olinya habis karena kepanasan menguap. Terus lo juga akan mengorbankan mungkin tingkat kenyamanan lo berkendaranya. Motornya akan dadut gitu. Ya kan? Terus jadinya lo akan lebih sering mengunjungi bengkel untuk ngecek motor lo dalam keadaan normal, masih normal atau enggak. Ada hal-hal ritual yang dimana lo mesti kayak motor gua, pakai karbu besar, lo mesti kalau udah lama nggak jalan mesti ditutup dulu karbunya, bla 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 segala macam. Dan sedangkan motor gua bodinya lengkap. Ya. Mesti copot dulu. Ada beberapa ritual seperti itu. Mungkin teman-teman ngerasain ya yang seperti gua gitu. Jadi gua mikir kalau motor listrik ini teman-teman, dengan mengeluarkan 50 juta, ya. Nah, menurut gue kan kayak yang tadi gue bilang, saat lo ngorek kendaraan lo dengan buat tujuan untuk high performance, ada yang mengikuti nih di belakang, iya kan? Untuk lo lebih aware dengan kendaraan lo dan lo lebih banyak ritual yang akhirnya menjadikan lo lebih berperhatian lebih dengan kendaraan lo. Kalau ini beda. Iya. Tapi kok ini beda. Lo jadi ini malah jadinya lo jadi less untuk
fast moving yang lo cek. Betul. Jadi emang gua nggak hiperbola lah bilang orang 50 juta buat modif, karena emang ada, sering itu. Temen gue sendiri pun ada yang dari Aerox 155 dimodif jadi 2,5, habisnya sekitar 40-50-an juga. Iya, gitu benar. Mungkin udah ganti blok, ganti apa. Jadi sebenarnya ketika gue modif ini range segitu tuh masih wajar lah. Benar. Gitu. Wajar untuk kalangan penghobi ya. Ya. Wajar untuk kalangan penghobi lah ya. Jadi menurut gue dengan harga segitu lo bisa dapat performance kayak begini, merasakan sesuatu yang baru, boleh dicoba sih. Bener banget. Memang harapan gue dengan adanya motor ini tadi itu, yaitu gue pengen bikin orang excited sama motor listrik. Gue pengen bikin orang penasaran, excited, dan pada akhirnya yang mungkin mereka akan mau nyobain untuk convert motornya ke listrik. Benar. Dan tadinya tuh ya bener ya teman-teman, ngomongin masalah 250 cc atau ya bener nih, Mas Dimas ini beda banget sama yang lain, karena memang yang tadinya hanya untuk lu lebih ramah lingkungan. Nah ini benar untuk nyobain performance-nya. Dan sedangkan kalian nggak munafik yang mau modifikasi kendaraan kalian itu untuk mendapatkan banyak yang untuk mendapatkan performance lebih tinggi. Apalagi untuk motor ya. Untuk motor tuh kayaknya udah hal lumrah banget kalau lu ngedalamin motor abis itu mesinnya lu oprek. Ya. Gitu. Mungkin kalau mobil nggak semuanya kayak gitu. Cuma main velg doang. Betul. Suspensi mesin standar udah lumrah. Tapi kalau motor tuh kayak kayak kalau ngomongin orang dulunya kayak sayur tanpa garam. Kalau nggak ngoprek motor sedikit, yang penting sedikit, minimal ganti knalpot ya bunyi. Nah, ganti knalpot kan sebenarnya juga udah naikin performance kan. Iya. Lumayan lah naik. Kalau ganti knalpot bener tuh kan bisa naik 1 HP. Bener. Gitu kan. Jadi pasti akan, sebenarnya menurut gue semua orang akan modif motornya untuk naikin performance sih. Dan ya ini sebagai contoh sebenarnya kalau lo mau all out bisa kayak begini loh. Betul, dan itu yang membedakan lo dan motor lainnya gitu. Jadi karena lo berhubungan dengan performance, dan yang gua rasain itu benar-benar jauh. Jadi kalau ngomongin masalah budget 50 juta yang balik lagi tadi gue bilang, itu berbanding lurusnya dengan itu. Jangan memposisikan dirinya dengan 50 juta mahal. Ya tapi kalau lo coba kalian cek gimana caranya, misalnya kalian punya motor 150 cc, coba kali 2. Ya. Kalian cek apa aja yang kalian harus beli dengan bisa jadi 300 cc. Dan habis itu pasti ada kalau ngomongnya notes-nya nih. Ya. Gitu. Disclaimer-nya lah. Iya. Bukan, ada syarat dan ketentuan berlaku. Betul, apa yang harus lo perhatikan lebih segala macam bla 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 blanya itu. Nah, itunya menurut gue yang jadikan ini lebih unggul. Menurut gue sih itu juga sih, lebih karena itu lebih simple, dan cuma tinggal ngecas doang, ya kan? Iya. Nggak lebih ribet. Ya sesuatu yang bisa dicoba lah. Bener. Harus dicoba lah menurut gue. Bener. Jadi sebenarnya gue di sini nih bener juga, gue setuju sama Mas Dimas, biar supaya orang banyak yang nyoba jadinya lebih common. Iya dong. Karena semakin banyak orang pakai kendaraan listrik, nanti semakin lebih murah harganya. Nah, semakin banyak bengkelnya, semakin banyak mekaniknya, semakin banyak aksesorisnya, ya kita semua happy. Nah, jadi banyak bengkel yang kalian lihat yang udah bersih sekarang. Karena nggak megang oli sekarang. Karena nggak megang oli, karena udah tinggal megang tes pen sekarang ya kan. Satu listrik aman bos. Aman, bener. Tes pen sekarang dikit-dikit nyala obengnya ya kan, tes pen. Udah aman gitu. Dia masa depan bengkel kira-kira akan seperti itulah. Iya. Kira-kira akan seperti itu. Win-win sih sebenarnya. Lumayan win-win. Benar. Yang penting harus coba lah. Bener, harus coba. Jadi kalau mungkin nanti teman-teman ngeliat Denny Mas lagi bawa motornya, diberhentiin aja, Mas saya mau coba. Ya nanti tukar dulu sama KTP gitu kan. Tiba-tiba motornya hilang kan, gue pulangnya gimana gitu kan. Akhirnya malah jadi nggak balik motornya ya kan repot. Ya tapi sulit loh kalau udah ngomong sama nyobain motor yang memang sudah berpengaruh banget di dunia mana-mana. Tadi gue sampai ibu-ibu, ini nunjuk gue, untung gue pakai kacanya gelap. Lu Mas, kok bukan yang punya? Gue digituin ya kan, diteriakin maling kan, gue akhirnya nggak lucu gitu. Iya. Dikira Denny Mas tadi ya? Iya, gila, untung gue kaca gelap. Gue jadi Denny Mas ternyata seperti ini. Gue sedih jalan bos, banyak banget dikenalin sama orang gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas masalah mesin. Memang yang paling menarik dari motornya Mas Dimas ini si mesinnya. Betul. Nah, sekarang kita bahas, dulu kan warnanya biru dong. Karena namanya banyu biru. Banyu biru, bener. Sekarang jadi banyu apa ya? Gue juga nggak ngerti deh banyu apa jadinya ya. Banyu malah jadi banyu wangi.
Nah, kalau yang udah dirubah dari ini, dari lo basicnya tadinya dari Banyu Biru, apa aja yang lo rubah dari? Seingat gue pelek udah pernah gue ganti. Pelek udah pernah gue ganti. Ini nih gue ganti juga kalau nggak salah. Ini tuh gue ganti mereknya apa ya? Ada MRA. MRA. Karena gue baca. Iya betul. Ini merek salah satu faster yang bagus lah. Kalau lo injek tuh nggak patah. Oh, diinjek nggak patah? Nggak. Jangan coba-coba tapi ya. Kalau ini ada teman-teman yang pakai MRA juga diinjek-injek marah orangnya akhirnya. Spion akhirnya, tadinya tuh gue spion di sini nih, di bar N. Itu tuh juga tuh, 2016 gue pasang spion di bar N, di motorsport, gue dikata-katain di se-YouTube. Gak cocok banget sih, jelek lo pakai bar N di motorsport, apa sih aneh banget sih lo gitu-gitu. Ujung-ujungnya kesini juga orang akhirnya pada pakai tuh. Indonesia kan suka gitu memang. Pertama dikatain dulu saat, karena sebenarnya bukan jelek, tapi gak lazim. Betul. Gak apa, gue tuh emang sudah biasa kok kayak gitu tuh, jadi kayak ya udahlah bodo amat gue. Sekarang gue cobain spion yang di sini. Gas spontan udah gue ganti mereknya Domino. Terus pengeremannya di upgrade karena kan motornya lebih kencang, jadi gue pikir yaudah deh pengereman di upgrade. Ini mereknya namanya Samurai Nissin. Nissin Samurai ya, Samurai. Si masternya dan si kalipernya. Sama rem juga udah di upgrade. Selang remnya. Mau bilang knalpot nggak ada knalpotnya. Iya, nggak ada knalpot, benar. Ban agak gua gedein sedikit biar agak lebih meaty lah ya, biar lebih bulat sedikit. Benar. Sama footstep udah itu doang. Iya, karena nih dan yang ini yang perlu ini matic ya teman-teman ya. Jadi ini rem depan dan rem belakang aja. Tadi juga gua di video yang pas gua nyobain, gua rada-rada karena motornya bentuknya sport ya, jadi gue nyariin kopling, tidak ada kopling. Gue nyariin giginya nggak ada juga. Habis itu pas pertama kali gue mau nyobain, ini motor udah bisa digas. Udah bisa digas? Oh iya, nggak ada suaranya ya. Kalau gue nyobain tadi motornya kayak pertama kali kayak disetut teman-teman, tapi nggak ada orangnya aja. Emang udah feelnya udah beda? Jauh berbeda. Udah sih itu doang ya, karena emang nggak banyak. Sama ini lu repaint full. Oh sama repaint full, diurusin sama si Katros. Jadi warna ya, karena gue mikir kayaknya warnanya boleh lah ada stabilonya kan. Keren loh, gue udah sampai menyiapkan loh pas gue tahu ini bakal gitu. Gue bawa helmnya emang yang menyiapkan sama. Iya niat loh. Gue aja kalau mau bayar helm juga boleh loh. Oh jadi jualan. Malah jadi jualan jadinya. Emang semua anak mobil itu adalah P3K. Pedagang pura-pura kolektor gitu. Iya. Nggak beda jauh emang. Tolonglah, saya jangan dikatain pedagang ini juga soalnya. Oh ya, sama lu udah pakai single seat ya? Udah dari awal udah pakai single seat. Ya sih. Oh iya, surprisingly cerita lucunya adalah kan gue punya anak umur hampir 2 tahun kan, Aaron. Dia tuh selalu takut sama motor yang suaranya berisik. Jadi kalau gue marahin motor, dia pasti kabur ke maminya kayak nggak suka lah gitu. Jadi dia agak jarang mau naik motor. Ketika gue ajak naik ini dia mau, karena nggak ada suaranya. Benar. Jadi ini lebih anak kecil friendly lah. Betul, tapi tidak friendly dengan pengendara sekitar. Betul. Jadi gue yang cobain tadi, itu banyak banget orang, mau ke kiri, Jadi memang sebenarnya ini adalah wajar ya, karena memang kita biasanya terbiasa aware dengan suara. Jadi saat kita nggak dengar ada suara, ya udah masuk aja ke line yang memang mungkin mau pindah jalur atau gimana. Jadi saat gue pakai ini, gue udah membiasakan juga saat tadi gue ngetes. Gue klakson sebelum udah deket nih, ada orang nih, gue klaksonin ngasih tahu kalau ada bos gitu. Biarpun gak ada suaranya. Jadi emang ya kayak tadi gue bilang, semuanya sekarang lagi masa pembelajaran. Betul. Gue tidak menyalahkan orang yang kemudian motong depan motor listrik ya karena memang nggak ada suaranya. Iya, kita tidak terbiasa gitu loh. Jadi ya wajar ya. Kalau nonton video gue nyobain mobil motor listrik sih udah sering kok kayak gitu. Tiba-tiba ada teng gitu. Ya gue nggak bisa marah emang karena nggak ada suara. Gitu jadinya. Gitu kan. Jadi emang ya semuanya masih masa pembelajaran lah. Benar. Gitu. Dan gue rasa kayaknya gue punya peran kayaknya gue bisa punya peran nih di sini untuk membuat orang semakin excited sama motor listrik. Ya karena memang media yang salah satu yang terbesar itu adalah si YouTube ini, gitu loh. Untuk kita sebenarnya gini, YouTube tuh sudah bergeser banget sih menurut gue. Jadi dulu kita buka YouTube itu untuk hiburan. Kayak lo mau dengerin lagu, video klip yang udah lama, lo nontonlah YouTube. Sekarang lu mau bongkar apa, lu mau cari tahu apa, lu mau beli barang apa yang lu lihat dulu di YouTube yang ada reviewnya. Bener kan? Jadi lu tuh YouTube sekarang tuh sudah seperti buku.
Yang tadinya lo ke perpustakaan, lo cari sesuatu hal, ini lo cuma sekarang bisa mengakses YouTube. Makanya teman-teman di sini, gua berusaha untuk mendeliver si edukasi itu. Jadi gue sangat tertarik nih saat dia ngomong, yuk kita ngobrol. Gue bawa GSX, wah gue pengen banget, gue bilang. Jadi mungkin banyak orang yang seperti gue, yang terbiasa dengan kendaraan yang bermesin, yang penasaran sama kendaraan listrik. Betul. Jadi mudah-mudahan ya, teman-teman yang di rumah bisa mendapatkan informasi yang atau mengencourage teman-teman juga yang di rumah jadi yang kayak tidak takut. Betul, karena ya tadi gue bilang kan pasti ada lah di rumah tuh orang yang motornya 2, 3 gitu. Daripada satu itu nggak kepake, siapin budget 10, 20 gitu ya. Coba aja di-convert ke listrik. Tapi ya itu kalau ada budgetnya. Iya. Kalau jadinya motornya 3, 1 dijadiin listrik, 2-nya dijual. Kan sama-sama ya nggak juga sih, jadinya. nggak gitu juga konsepnya ya. Jadi 3, 1. Gua gitu juga Mas, sih. Benar, iya. saya tadinya punya 3, 2-nya saya jual buat jadi listrik. Jadi cuma tinggal 1 Salah motornya, tapi bukan listrik. gitu, bukan gitu maksud saya ya. Bukan gitu maksud saya ya. Maksud saya yang itu di-convert, yang 2-nya tetap dikit gitu. Kalau tiba-tiba 2-nya hilang lu juga dimarahin sama mak lu gitu. Motor gue mana gitu kan. Iya. Saya jual mak gitu, kata Denny mah suruh convert. Nggak gitu juga konsepnya Malik, nggak gitu juga konsepnya. Benar. Tapi di ini motornya Denny Mas ini nih semuanya menurut gua nih selain warnanya ya yang sangat catchy, terus bannya juga nih, bannya depannya pakai Pirelli Rosso 2, Rosso Corsa 2 ya, dengan ukuran 100/80 yang depannya. Kalau yang belakangnya ini pakai Diablo Rosso Sport ya? Iya. Yang belakangnya tuh 140 kalau nggak salah. 140. Kalau nggak salah. Jadi 140. Jadi pas banget teman-teman untuk deliver ya power yang lumayan besar dengan lebarnya segini tuh enak gitu. Pas. Cocok lah ya, pas lah ya. Pas. Jadi ngomongin itu kan ada ya pas-pasnya ya, lo pakai ban berapa. Kadang-kadang ada orang yang kayak bannya nggak perlu yang lebar-lebar, takut motornya berat. Tapi saat gua ngeliat ini motornya kan bannya lebar ya. Saat gua cobain, iya memang pas. Cocok lah ya. Benar. Amat suspensi pakai apa? Standar ini masih. Masih standar. Belum Pantes dari ya? tadi gue cobain tuh suspensi masih enak. Masih enak kan? Masih enak banget. Terus tadi gue handlingnya yang lumayan, tadi gue gas dengan pencet PES itu ya. Si jadinya ada gue mau nanya. Si tombol kuning itu kan bisa mempercepat akselerasi dari motor atau power dari motornya. Apa sih? Jadi isinya? Itu sebenarnya gini. Jadi sebenarnya motor ini kan punya 3 riding mode, 1, 2, 3. Oke. Itu berbeda dari power delivery-nya lah. Nah, riding mode ketiga yang paling kencangnya ini, kalau lo start dari bawah, dari 0, terus lo bejat, itu ada cut save, ada power save cut-nya lah gitu. Oke. Nah, akhirnya sama mekaniknya dibikin, yaudah masuk kalau mau start dari 2 aja, tapi kalau udah lempang dipencet ini biar masuk ke 3. Kira-kira kayak gitulah, jadi powernya dikeluarin lagi. Gitu. Makanya gue bilang ini masih ongoing project. Kita masih belum ketemu yang bener banget semuanya 100% itu belum gitu. Tapi menurut gue udah cukup mendekati lah ke sana. Ya kalau misalkan mau ngasepin udah bisa sebenarnya. Asik, gile. Sedikit lah udah bisa. Hati-hati kalau dekat gini, mendingan bang aja diasepin. Tinggalin pakai tombol. Tapi bener sih, ngaruh banget sih. Gue yang kayak penasaran gitu nih, apa sih? Lucu kan? Berasa. Lucu kan? Nah itulah. Makanya ini sekarang kan sudah membawa message-nya ke Rizwan yang mewakili anak-anak modif lah. Mudah-mudahan dan ya. anak-anak mobil. Mudah-mudahan ya. Jadi ketertarikan dari kendaraan listrik ini bisa ditularkan. Betul. Buat ke penghobi. Emang jadi, tujuannya ke hobi dulu kok. Iya, soalnya kan dulu. Yang memang benar juga yang tadi lo bilang, berkali-kali kita ngomong nih, yang tadinya yang hanya untuk lebih efisien, lebih ramah lingkungan. Tapi ini aim-nya bukan itu. Aim-nya supaya performance. Lu tetap masih bisa ngejar performance-nya. Gitu. Jadi saat gua rasain, gua dapet nih sensasi high performance-nya. Gua dapet sensasi yang memang gua cari saat gua pengen ngebut. Nah, itu kan dapat kan? Itu dia. Jadi gua yang kayak, ya tadi gua bilang gua belum pernah nyobain motor yang kayak gini kan. Jadi pas gua nyobain, anjir, fun juga ya, gila ya. Gue bisa mendapatkan apa yang gue cari di motor kenceng, di motor yang mau gue bikin kenceng. Yang tadinya tuh gue nggak pengen, gue pengen standar-standar aja motor, tapi kayak gue upgrade dikit-dikit. Saat gue pengen ini, ini
Iya dapat untuk sense buat gue yang kayak gitu gitu ya tuh enak ya. Iya lo kebayang dong yang rasanya kayak gitu. Menyenangkan itulah. Seru. Semoga senang ya sama motor. Jadi kalau ngomongin masalah bengkel, lu bikinnya di mana? Ada namanya Madasia Garage, ada stikernya di belakang itu. Itu yang dia yang ngurusin semuanya, dia yang beli parts-nya, dia yang ngerakit secara elektroniknya. Kalau secara bracket-bracketnya Katros, si AT Katros gitu. Jadi ini sekarang mostly masih seperti itu tuh. Jadi kayak yang bikin bracketnya siapa, yang ngerakit listriknya siapa gitu. Oke. Jadi kalau misalnya gue pikir malah si Katrosnya yang bikin, enggak sih? Enggak. Katros bikin bracket-bracketnya. Oke. Gitu. Jadi sekarang masih kayak gitu ya, karena balik lagi masih baru kan. Terus emang kayak misalkan lo lihat nih, kan ada kisi-kisinya, ada garis-garis, ada apa nih. Ini special request dari gue bilang karena biasanya motor listrik kayaknya di convert baterainya hanya gitu aja. Biasanya hanya hitam, di cover besi hitam, and then that's it. Gue bilang gue nggak mau, gue pengen lebih menarik. Oke, dibikinlah seperti ini. Ini kalau misalkan gue nyalain, kok nggak nyala lampunya? Nah ada. Oh nyala. Ada gimmicknya. Iya. Kan emang tujuan motor ini kan membuat orang excited. Iya. Ada gimmicknya sedikit-sedikit. Gue tidak menutupi itu kok. Keren lagi. Buat ada gimmick-gimmicknya dikit aja. Walaupun gue tahu sih si Ateng ini kayaknya pakai tutup cover fan mesin potong rumput nih kayaknya. Iya kan? Iya benar. Kalau mesin potong rumput yang digendong kan ada tarikannya. Ini gue tahu deh kayaknya dia pakai itu sih sebenarnya. Berarti ada satu mesin potong rumput nggak ada. Betul lah itu dia. Cuma tarikannya doang. Pada kemana ya kaca-kacanya? Itu dia. Dipakai di sini. Kayaknya sih gitu. Tapi jadinya bagus, benar juga. Jadi nggak monoton ya, nggak yang tadi lu bilang nggak cuma besi hitam kotak. Iya. Karena selama ini sebelumnya orang yang bikin motor listrik high performance biasanya estetikanya dikeduakan. Ya. Gitu di ketiga atau keduakan lah, nggak apa-apa. Nah tapi gue kepengen itu menjadi prioritas sama juga dengan performance. Keren. Ya biar orang excited. Iya benar. Iya karena itu adalah kunci dari semuanya ya, bikin orang excited. Jadi ya memang message-nya ini yang mau disampaikan supaya teman-teman tidak takut lagi untuk punya atau mencoba kendaraan dengan bertenaga listrik. Itu karena the future is here. Asik. Ya karena dengan kayak gini lo bisa merasakan sensasi yang berbeda gitu loh. Jadi kalau kalian mau merasakan sensasi yang berbeda, ya boleh dicoba. Boleh ngubungin bengkel yang tadi Mas. Apa tadi bengkel? Madasia. Ada kode Madasia di kontaknya nanti kita taruh di sini, dan kalau mau bikin bracket berarti di Mas Andi kayak Katros. Kalau gue di Katros bikinnya. Katros gitu, bisa langsung kontak dua bengkel ini buat gimana kalian mau coba main ke. Tapi kalau misalkan di sini ada yang nonton dan merasa kayak gue tahu listrik dan gue mau bangun sendiri, atau monggo banget ya. Karena jujur dari pakai baju biru ya kan. saya tahu banget listrik loh. Iya gitu. Betul. Maksud gue gini, harapan gue adalah dengan bangun motor ini semakin banyak orang yang mau main, dan kalau misalkan semakin banyak bengkelnya, gue dengan senang hati. Betul. Gue bukan tipe orang yang kalau gue bangun motor ini terus orang ngikutin gue marah, gue enggak. Gue justru seneng. Karena culture-nya jadi hidup. Jadi lebih banyak. Bener. Silakan banget gue. Benar. Gue kalau misalkan ada, gue waktu itu bikin livery motor CBR atau apa gitu. Terus ada orang izin, Mas ikut kopi ya gitu. Gue mah silakan aja. Lo dengan lo nge-airbrush di daerah lo tuh lo membuat ekonomi di sana setidaknya sedikit lebih maju lah. Betul. Karena lo memperkerjakan orang di sana. Jadi kalau misalkan yang ada nonton di sini, tinggal di Palembang dan merasa di sana gue punya kapabilitas untuk bangun, silahkan banget. Gue dengan senang hati malah menurut gue misi gue berhasil. Betul. Gitu. Memperbanyak orang yang bisa. Jadinya nggak cuma satu tempat doang. Betul. Jadi saat lo mau mungkin yang tadi, karena ada yang kayak, aduh kalau gue bikin kayak gini, gue mesti servis ataupun kalau ada trouble sedikit-sedikit gue harus ke Jakarta, masa gue harus kesini. Dengan banyaknya orang yang bisa bikin atau mengerti dengan hal ini, jadi mempermudah orang yang mau bikin motor itu ataupun kendaraan itu jadi lebih gampang buat maintain, buat daily maintenance atau apapun itu, ya nggak sih? Ya betul sekali. Betul. Berarti message-nya sih seperti itu ya? Ya betul sekali. Iya, benar. Nah ini adalah pertanyaan terakhir yang mau gue tanyain ke lo. Oh iya. Nextnya apa yang mau lo upgrade atau apa yang mau lo lakukan dengan motor ini? Nextnya sih sekarang gue kayaknya lanjut ke tahap pembuktian. Banyak yang pengen gue buktiin. Dyno. Bener. Pengen tahu horsepower-nya berapa, torsinya seberapa, top speed-nya berapa, akselerasinya berapa.
Itu udah banyak banget di video gua, dari 1000 komen mungkin 800 komen tentang itu. Iya. Gitu. Kemudian pembuktian juga dari sisi legalitasnya. Convert ke plat biru tuh gimana? Itu juga gue masih pelajarin. Jadi bukannya gue nggak ngelakuin, gue masih mempelajari nih. Iya. Gue masih cari tahu kemana, ke siapa dan sebagainya. Tentunya kalau bisa gue bisa bikin videonya, akan gue bikin videonya. Betul. Terus pembuktian dari range-nya juga. Tadi nanya range-nya berapa? Nggak tahu gue mau nyobain, gue pengen ke Bandung pakai ini. Kita lihat aja seberapa jauh, karena emang motor ini pembuktian. Benar. Reliability-nya kayak apa? Ya itu tadi, itu juga pembuktian. Jadi emang sekarang masuk ke fase pembuktian. Apa aja yang bisa dibuktikan di motor ini, ya silakan. Lo mau, misalkan lo ada input, kayaknya remnya lebih enak kalau di kiri deh, di tangan. Ya. Ntar kalau misalkan bisa gue coba, akan gue coba. Benar. Soalnya tadi gue bilang sama Mas Dimas, karena nih sekarang kontrolnya semuanya di kanan. Karena rem depan di kanan, rem belakang pun di kanan. Kirinya kosong, yang lu juga bilang kiri mungkin akan gue las, gue bikin footrest. Nah itu ide dari temen gue. Dia bilang itu kayaknya sebelah kiri footstep lo kasih congkelan buat ganti gigi, tapi lo fixin aja. Gue bingung ngapain, buat kaki lo istirahat. Karena secara tidak sadar kita kalau naik motor laki, kaki kita biasanya ngeres tuh di situ, istirahat di situ. Nggak nekan tapi istirahat doang. Oh iya bener juga ya. Makanya gue bilang ini motor masih motor proyekan. Kalau ada saran apa, gue udah gak senang hati. Kalau bisa dilakukan ya monggo. Tapi asik juga sih kalau remnya semuanya di kanan, lu kasih footrestnya kanan kiri gitu, diem aja kaki lu di kanan kiri. Nah, itu juga mungkin bisa dilakukan. Feelingnya kayak Matic, remnya kanan kiri, tapi posisinya laki, kayak sport. Aduh, cakep sih, geri sih. Bisa dicoba. Kan mulu ya kan mau ngopling, ngerem mulu jadinya. Oh iya, bukan kopling bos, rem belakang. Ya kan, tapi nggak apa. Ini buat teman-teman yang penasaran, ya lu mungkin yang nonton ini juga udah subscribe ke YouTube-nya Mas Dimas ya. Jadi kita tunggu aja nih buat gimana Mas Dimas untuk si penyempurnaannya untuk mengejar ke 100%-nya dengan beberapa yang pengembangan yang tadi Mas Dimas bilang gitu. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton juga nih, jangan lupa tetap support kita terus juga dengan cara subscribe, like, share, dan komen, ya nggak? Dan beli merchandise. Nah, sama beli merchandise. Gila, ini Paul loh dia loh. Ini adminnya udah nggak sengenge saya dari tadi ya kan. Beli merchandise kita juga. Official merchandise dari Dairy Indonesia, yaitu Dairy Brand. Bisa dapat di Tokopedia dan Shopee Dairy Indonesia ya kan. Jadi Mas aja pakai, masa kalian enggak? Oh iya, sik. Cocok masuk Pak. Masuk Pak Eko. Masuk. Mumpung, mudah-mudahan masih ada size-nya buat kalian. Jadi buru-buru aja, karena tinggal sedikit. Cepetan. Gitu, iya. Nah, sebelum ini gue terima kasih banyak loh. Gue thank you. Udah mampir nih ke sini meluangkan waktu dengan bawa motornya. Dengan senang hati, gitu. Gue juga penasaran banget dan akhirnya gue bisa merasakan nih sensasi menariknya dari kendaraan listrik yang berhubungan dengan performance. Ya, gitu. Terima kasih ya. Sukses thank terus you, ya. Pak Buat YouTube-nya, semua buat bisnisnya thank sukses you. terus. Mudah-mudahan Sukses kita bisa terus ngeliat dari si GSX ini jadi 100% penasaran, ya kan? Dan buat teman-teman yang nonton, terima kasih banget yang udah support. Dan jangan lupa, tetap ya, tadi gue bilang subscribe, like, share, dan komen. Dan yang komen ini yang paling penting, karena kita mau tahu apa yang kalian mau tanyakan. Mungkin nanti bisa dilihat sama Mas Dimas. Sama kira-kira kita nextnya mau bahas apa. Gitu. Oke, gue tunggu ya. Terima kasih banyak yang udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Little did I dream.